Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits asy-syarif, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhadha mali qala fala tu'tihi malak qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta syahid qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat sekalian dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi tetap sehat walafiat. Semoga langgeng abadi sampai nanti kita ketemu lagi di akhirat. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada nabiyuna wa qudwatuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak membimbing kita sehingga kita bisa mengerti mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah dan mana yang benar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-235, yakni tentang bab bayani jama'atin minasyuhada fi thawabil akhirah. Jadi kita akan membahas tentang bab sekelompok para syuhada, yaitu orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan syahid dan apa balasannya di akhirat. Mereka tidak perlu dimandikan, enggak perlu disolatkan, enggak perlu dikafani, berbeda dengan yang meninggal biasa-biasa saja. Dan ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam bab yang ke-235, dan ini saya pilihkan bertepatan dengan wafatnya tokoh muslim sedunia, terutama tokoh yang saat ini ya sudah meninggalkan kita semua, yang amat sangat ditakuti oleh musuh Islam Israel, di mana beliau menjadi incaran ya, dan kepalanya menjadi sorotan musuh-musuh Islam, termasuk di dalamnya adalah terutama Israel yang kemarin sudah menemui ya cita-cita beliau sebagai orang yang tidak pernah lelah dan letih memperjuangkan Palestina sampai merdeka, dan beliau korbankan bukan untuk dirinya saja tetapi bagaimana Masjidil Aqsa bisa keluar dari cengkraman orang-orang Israel. Bahkan yang menjadi korban, beritanya sampai 60 keluarganya termasuk anak dan cucunya. Maka kita doakan beliau minasyuhada, dan mudah-mudahan beliau ya bisa memacu dan memicu, memotivasi ya, mempercepat kemerdekaan bangsa Palestina, dan tidak akan menyurutkan langkah para pejuang yang sedang ya berjuang saat ini di Palestina maupun di tempat-tempat lainnya. Kita berbicara tentang syuhada dari kata syahid ya. Syahid itu adalah bentuk dari mengikuti wazan fa'il yang artinya adalah maf'ul bermakna masyhud. Artinya apa masyhud di sini? Bahwa masyhudun lahu bil jannah, bahwa dia telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sorganya. Jadi orang mati syahid dikatakan syahid, kenapa?
Karena sudah jelas tempatnya di sorga. Jadi tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tunjukkan kamarnya, istananya, dan ruangannya di sorga. Itu kalau syahid dari wazan fa'il yang bermakna masyhud, yakni ditunjukkan dan dipersaksikan tempatnya di sorga. Oleh karena itu orang yang mati syahid kadang-kadang tersenyum karena sudah tergambar tempatnya yang amat sangat indah. Atau kalau diambilkan dari kata syahid bukan syahid, yaitu dari isim fa'il, maka seakan-akan rohnya itu menyaksikan sorga. Jadi rohnya itu sudah tahu di mana tempatnya di sorga itu. Maka sering kita saksikan yang meninggal dalam keadaan syahid dan sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka dalam keadaan tersenyum. Mungkin sudah ada tempatnya yang amat sangat indah dan sudah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bidadari untuknya yang telah menanti. Ya, oleh karenanya mereka-mereka seperti ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, tidak perlu lagi dikafani, karena semua yang nempel pada dirinya dari tetesan darah itu akan menjadi saksi dan akan berbau wangi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di mata manusia seringkali kita dapati cerita dan kabar banyak yang mati syahid aromanya seperti minyak misik. Kenapa? Kok nggak perlu disolati, nggak perlu lagi dikafani, nggak perlu lagi untuk dimandikan, karena sudah mulia. Tanpa dimandikan mereka adalah manusia suci yang langsung jaminannya adalah sorga. Kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Nuzhatul Muttaqin, Imam Nawawi menyampaikan beberapa hadis yang menceritakan tentang macam-macamnya atau jenis-jenis orang-orang yang mati syahid. Anwa'us syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Kalau Rasulullah SAW sampaikan jenis-jenisnya, dalam satu riwayat itu Rasulullah menyampaikan ada 5, riwayat lain menyebutkan ada 7. Riwayat yang pertama disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Asy-Syuhada'u Khamsatun, bahwa orang-orang mati syahid itu ada 5 golongan. Yang pertama, nanti ada pembagian, ada mati syahid akhirat, dunia akhirat, ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat saja. Nanti di belakang akan kita jelaskan. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah SAW di sini, Asy-Syuhada'u Khamsatun. Orang mati syahid itu ada 5 macamnya. Yang pertama al-mat'un, yang kedua al-mabtun, yang ketiga wal ghariq, yang keempat wasahibul hadmi, dan yang terakhir wasyahid fi sabilillah. Jadi menurut riwayat yang pertama, orang yang dikatakan mati syahid itu apabila kena penyakit taun, dia meninggal karena kena wabah. Seperti kemarin kita kena Covid, ya ada yang meninggal dunia, itu sudah masuk dalam kategori matinya mati syahid, ya. Jadi mereka-mereka yang terkena wabah kemarin sudah tergolong manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala kelompokkan menjadi syuhada. Wal mabtun, orang yang sakit perut. Sakit perut di sini ada macam-macam tafsirannya, bisa karena diare, mungkin sakit mah, atau ada yang menyatakan ada sakit yang sampai muntah gitu ya. Jadi muntaber kata orang ya. Jadi muntah, berak sampai dehidrasi dan akhirnya meninggal dunia. Kalau meninggal itu termasuk matinya mati syahid insyaallah. Tapi kalau ada diatep kemudian gak jadi BAB atau BAB tapi kemudian jadi mampet, ya akhirnya gak meninggal dunia, selamat ya. Wal ghariq, orang yang tenggelam, ya orang yang tenggelam, baik itu tenggelam sedang berenang atau sedang ada di rumah tiba-tiba ada tsunami, seperti korban di Aceh atau mungkin di Palu kemarin ya, ada beberapa tempat itu. Maka dia termasuk orang yang mati syahid. Bagaimana orang yang renang di tempat kolam renang yang untuk maksiat, bukan
sekedar ya, tetapi di sana adalah bermain-main yang mengarah kepada kemaksiatan. Memang ada dua pendapat di kalangan ulama, orang yang tenggelam dalam keadaan maksiat dan orang yang tenggelam dalam keadaan biasa, dalam arti bukan untuk kemaksiatan. Secara umum para ulama mengatakan kalau tenggelamnya maksiat maka bukan syahid. Kalau niatnya adalah dalam rangka maksiat, kalau ketika berenang tiba-tiba kemudian tenggelam. Tapi kalau di luar niat-niat yang mengarah kepada kemaksiatan, kalau dia tenggelam di pantai, di sumur atau di mana sajalah, ya, itu semuanya tergolong orang-orang yang matinya mati syahid. Wal hariq, orang yang terbakar, ya, orang yang terbakar juga termasuk bagian orang yang matinya mati syahid, ya, seperti korban kebakaran, ya, korban ya, orang yang dibakar orang gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang dibakar orang gitu ya, itu termasuk bagian dari mati syahid. Wasahibul hadmi, orang yang tertimpa bangunan, kayak saudara-saudara kita di Palestina itu lengkap ini, ya, mereka tertimpa bangunan, mungkin juga ada kalau di pantai mereka juga tenggelam, ya, kemudian mereka mungkin sakit perut karena kurang makanan dan gizi, ya, jadi lengkap mereka, syahidnya double-double itu mereka, ya. Nah maka mereka termasuk orang yang mati syahid walaupun anak-anak itu tidak dalam kondisi sedang berperang atau ibu-ibu. Dan yang paling utama adalah syahid fi sabilillah. Nah kemudian ditambahkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat lain bahwa yang termasuk orang mati syahid tadi karena musibah-musibah tadi adalah wasahibi dzatil jambi, ya, orang yang terkena penyakit peradangan selaput paru, ya, yang biasa dikenal dalam bahasa kedokteran itu pleuritis katanya di sini, ya, yaitu peradangan pada selaput pembungkus organ paru-paru atau pleuru. Kondisi ini menyebabkan penderitanya merasakan nyeri dada yang menusuk terutama ketika bernapas sampai akhirnya dia meninggal dunia, ya. Itu yang dimaksudkan di sini wasahibu dzatil jambi, termasuk wafatnya dalam kondisi syahid. Wal mar'atu tamutu bijum'in, yaitu ya wanita yang sedang melahirkan, hamil kemudian melahirkan akhirnya meninggal dunia. Bahkan kadang-kadang yang meninggal bukan hanya ibunya tetapi juga anaknya. Nah inilah jenis-jenis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat pertama dikatakan ada 5, riwayat yang kedua ditambah oleh Rasulullah yaitu 2, yaitu ditambah dengan ibu hamil kemudian dia meninggal dunia. Yang kedua adalah seseorang yang meninggal dunia karena penyakit tadi itu, ya, peradangan selaput di paru-paru. Tetapi ada hadis lain yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga tentang orang-orang yang mati syahid karena membela, ya, karena mempertahankan hartanya. Di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal mungkin dibegal, rebutan motor dengan pembegal, kemudian disabet celurit, lalu dia tewas, maka dia dalam kondisi syahid. Atau mungkin lagi rame Vina, Cirebon, ya. Barangkali di situ diantaranya. Mungkutila duna mali fahuwa syahid wa mangkutila duna ahlihi, orang yang meninggal dunia karena membela keluarganya juga matinya mati syahid. Auduna damihi, atau mempertahankan jiwanya, maka matinya juga syahid karena takut dibunuh, lalu dia mempertahankan diri membunuh orang yang membunuh. Nanti gimana ceritanya di belakang ada riwayat lain. Auduna dinihi, atau membela agamanya, fahuwa syahid. Jadi orang yang mempertahankan kehormatannya, mempertahankan jiwanya, mempertahankan, ya, hartanya, mempertahankan agamanya, kalau dia sampai meninggal dunia maka dihukumi sebagai matinya mati syahid. Makanya kemarin
mungkin lagi perdebatan dulu pernah di Bekasi, ada seseorang yang dibegal, kemudian dia melawan, akhirnya begalnya mati, ya, dalam rangka membela diri, ya. Nah, nanti siapa yang syahid? Kalau yang syahid itu adalah yang korban, maka dia mati syahid. Kalau yang begal matinya sangit, gitu ya. Matinya sangit ya. Nah, kalau mati dibegal ya itu matinya. Kenapa? Karena dia mempertahankan hartanya. Nah, sekarang orang tinggal mau mempertahankan harta atau jiwa, gitu aja, tinggal pilih. Kalau berat hartanya ya silakan setor nyawa, gitu ya. Kalau sayang nyawanya ya sudah setorkan hartanya, gitu ya. Tinggal kita pilih-pilih. Tapi itu boleh kalau saya mau mempertahankan harta kok, ya boleh aja, syahid Anda. Ya, tinggal kita mau pilih-pilih, itu kan pilihan, mau mati atau mau hidup, gitu aja, ya. Silakan, nggak ada masalah. Kemudian di sini ada cerita lain atau riwayat lain menjelaskan ja'a rajulun, ada seseorang datang hadir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in ja'a rajulun, apabila ada seseorang yuridu, ya datang kepadaku, yuridu akhadha mali, tiba-tiba datang merampok harta saya. Apa kata Rasulullah? Fala tu'tihi, jangan kasih hartamu. Misalnya ada orang ngancem, awas, kalau kamu nggak serahkan HP-mu, tembak kamu, saya penggal kepalamu. Kata Rasulullah, nggak usah dikasih. Ya, kalau nggak ampun, nggak, itu lain lagi, gitu ya. Nah, pada dasarnya kalau Anda kuat, jangan kamu kasihkan hartamu. Ara'aita in qatalani, bagaimana? Kata dia, bagaimana kalau dia membunuh saya? Qatilhu, kalau dia mau merencanakan pembunuhan kepadamu, lawan dia, bunuh dia. Kata Rasulullah. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia sampai membunuh saya dan saya kalah? Fa anta syahid. Kata Rasulullah, kamu syahid. Berarti orang mempertahankan harta lalu akhirnya meninggal dunia, dia matinya mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana kalau saya yang menang dan saya membunuh dia? Huwa finnar, dia di neraka. Jadi dia nggak berdosa membunuh orang, kena membela hartanya. Nah, ini yang menjadi perdebatan dalam ya masalah orang yang mempertahankan hartanya ketika dibegal oleh seorang pembegal. Kemudian pembegalnya kalah dan akhirnya meninggal dunia. Nah, kalau dari hadis tadi berarti ada beberapa jenis orang mati syahid. Pertama, terbunuh di jalan Allah itu jelas, sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina, termasuk saudara kita yang barusan meninggal, ya, pemimpin Hamas, yakni Ismail Haniyah, yang baru saja kita sholatkan, ya, beliau. Nah, ini termasuk orang-orang yang mati syahid yang harus dihormati, dan kita juga boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlasnya, ya Allah wa amitna ala syahadati fisabilik. Itu doa itu. Kalau misalnya kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kok tidak jadi mati syahid di medan tempur, tapi di atas kasur, bukan di medan tempur tapi di atas kasur, maka sudah tercatat sebagai orang yang mati syahid. Walau kana fi firashi, ala firashi, walaupun di atas ranjangnya. Kalau kita punya niat mati syahid, maka insya Allah nanti satu saat pun akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala matinya mati syahid. Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi falyamut maitatan nifaq, wa fi riwayatin falyamut maitatan jahiliyah." Barang siapa yang tidak pernah berperang melawan musuh-musuh kafir, ya musuh Islam, ya, wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan tidak punya niat kalau satu saat dipanggil jihad dia tidak berangkat, niat saja nggak ada gitu, maka kata Rasul mengatakan kepada orang-orang seperti ini, falyamut maitatan jahiliyah, sebaiknya kamu menjadi orang jahiliyah kalau mati, atau kamu mati dalam keadaan munafik, nggak usah jadi orang muslim. Memalukan kalau kamu nggak punya niat kalau satu saat dipanggil untuk melawan orang-orang kafir yang telah
ya mengancam dan telah menyerang umat Islam, kamu diam saja, maka silakan kamu menjadi munafik, atau kalau enggak menjadi orang jahiliyah yang tidak pantas ya menjadi seorang muslim. Karena apa? Karena memalukan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang meninggal dunia menuntut ilmu, memberantas kemaksiatan dan kemungkaran, atau pas lagi ngaji begini ngantuknya kelewatan langsung bablas, syahid insya Allah ya. Jadi awas yang ngantuk-ngantuk, insya Allah syahid nanti ya. Karena sedang menuntut ilmu ya. Karena tidur itu separuh kematian ya, tidur itu separuh kematian. Kalau ditambah separuhnya lunas. Ya, makanya ambil separuh dulu, tinggal sisanya lunasin gitu ya. Kemudian terkena wabah penyakit tadi itu ya, kena corona, kena kolera, macam-macam lah. Kemudian meminta syahid yang tulus. Tadi saya katakan bahwa barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati untuk mati syahid, kalau satu saat dipanggil dia siap, lalu tiba-tiba belum dipanggil sudah mati duluan, walaupun di atas kasurnya, maka dia sudah dihukumi sebagai mati syahid. Atau saat wafat, saat melahirkan, ini hanya ibu-ibu ya, karena bapak-bapak tidak melahirkan. Bapak-bapak yang menyebabkan melahirkan itu ya. Kemudian tertimpa benda keras, mati terbakar, itu termasuk bagian daripada mati syahid ya. Jadi tiba-tiba kena gempa, langsung dia meninggal dunia. Jadi korban gempa, korban banjir, korban kebakaran, semuanya itu adalah termasuk bagian dari orang-orang yang masuk dalam kategori matinya mati syahid. Lalu mempertahankan harta, mempertahankan kehormatan, mempertahankan jiwa, itu semuanya masuk dalam kelompok orang-orang mati syahid. Itu adalah gambaran tentang macam-macamnya, jenis-jenisnya mati syahid yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti mati syahid itu tidak hanya perang di jalan Allah, tapi banyak macamnya. Hanya saja punya tingkatannya. Ada 3 tingkatan tuh orang mati syahid. Mati syahid memang banyak jumlahnya atau golongannya, tapi tingkatannya berbeda. Pertama, syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid dunia saja. Yang ketiga, syahid akhirat saja ya. Yang pertama adalah mati syahid dunia akhirat. Siapa itu? Orang yang meninggal dunia karena memerangi musuh Islam ya, termasuk saudara-saudara kita yang sedang di Palestina sana. Maka nggak perlu sholati, nggak perlu dikafani, nggak perlu dimandikan, langsung dimakamkan apa adanya, karena semuanya akan menjadi saksi. Semua tetesan darah, sejak menetes darah itu, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan saksi. Nanti di akhirat saat dibangkitkan dari kuburnya, tetesan darah itu akan bersaksi terhadap orang-orang yang mati syahid itu ya. Kemudian berikutnya ya, mati syahid dunia. Orang ini perang, ikut perang. Syahidnya syahid dunia, dia perang tetapi tidak ikhlas. Dia ikut perang cari ghanimah atau minta menjadi seorang pahlawan agar nanti dimakamkan di makam pahlawan Kalibata, atau mendapatkan penghargaan Satya Lencana sebagai seorang pahlawan, atau ingin dihormati setiap 10 November. Itu keinginannya, maka dia hanya mati syahid dunia. Hanya di dunia saja disaksikan oleh orang seperti mati syahid. Di akhirat nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Karena niatnya berbeda ya. Tetapi orang mati syahid dunia ini, karena kita nggak tahu niatnya dan itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, perlakuannya seperti orang mati syahid dunia akhirat. Nggak boleh disolati, nggak boleh dikafani, nggak boleh dimandikan. Niatnya terserah Allah, wong dia yang niat. Hanya saja kalau ketahuan niatnya jahat dan bukan karena li'ilai kalimatillah, yang menebarkan dan mensyiarkan agama Allah, maka dia termasuk orang-orang yang matinya syahid dunia. Nah, yang ketiga adalah syahid akhirat. Siapa syahid akhirat? Seperti tadi, orang yang meninggal karena membela agamanya, membela kehormatannya, membela jiwanya, ya, membela keluarganya. Itu adalah matinya syahid akhirat. Kenapa syahid akhirat? Jelas berpahala. Disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala di akhirat sana, karena itu bukan menjadi kemauannya dan menjadi keinginannya. Makanya kalau bunuh diri itu dosa besar.
belum waktunya dia sudah buru-buru minta mati dini, ya. Maka itu menjadi dosa besar. Tapi kalau dia dalam kondisi ya tertimpa pohon, tertimpa reruntuhan, kebanjiran, kebakaran, itu kan bukan maunya. Tiba-tiba dia ada terkena kecelakaan termasuk di dalamnya. Ya. Itu musibah-musibah seperti itu sudah dianggap sebagai matinya mati syahid akhirat. Lalu berikutnya ya orang-orang seperti ini yang tadi kalau syahid akhirat perlakuannya bagaimana? Perlakuannya seperti yang lain, muslim biasa, disolati, dikafani dan dimandikan. Walaupun dia termasuk syahid akhirat. Nah, bagaimana dengan Syekh Ismail Hania? Beliau itu lengkap. Kalau dilihat dari golongan tadi masuk semuanya. Yang jelas bukan masuk yang ketiga, yang kedua yaitu syahid dunia, beliau syahid dunia akhirat. Ya. Dia berkorban untuk menegakkan Islam, dia berkorban mati syahid untuk membela keluarganya, membela negerinya, membela Masjidil Aqsa, membela jiwanya, membela segalanya. Maka beliau sudah lengkap ya, menjadi mati syahid yang sangat lengkap karena beliau membela semuanya, bukan hanya salah satunya saja. Oleh karena itu ya, orang-orang seperti ini akan menjadi ya panutan kita bersama nanti kalau seandainya nanti suatu saat kita mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala matinya dalam kondisi mati syahid. Allahumma amin. Karena tidak semua orang bisa ditakdirkan seperti itu, makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati kita menjadi husnul khotimah. Lalu sekarang apa balasannya? Balasannya sebagaimana diungkap di dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai 171 yang sering diucapkan dan dibaca oleh Syekh Ismail Hania, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang-orang yang mati syahid itu terbunuh dalam keadaan mati, tapi mereka ahya. Kenapa dikatakan hidup? Sekalipun sudah meninggal secara fisik, rohnya memberi semangat kepada kita dan terus akan dikenang selamanya oleh orang-orang setelahnya. Maka para pahlawan itu nggak pernah mati, minimal jadi nama jalan lah kalau di sini. Diponegoro, Sudirman gitu kan. Orang jalan Sudirman walaupun orangnya nggak ada. Setiap tanggal 10 diperingati. Kalau makamnya diziarahi, minimal itu. Dan apalagi jasa-jasanya terus dikenang oleh orang. Maka disebut sebagai ahya. Tapi kalau dia orang yang jahat, nggak bakalan dikenang orang. Mungkin dikenang adalah kejahatannya, bukan karena kebaikannya. Maka disebut sebagai ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka adalah orang-orang yang dianggap hidup walaupun secara fisik mungkin sudah tidak bernyawa lagi. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang seperti ini ya dalam kondisi tetap hidup. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka gembira atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah menjadi syahid. Syahid itu anugerah. Tidak semua orang yang menginginkannya mendapatkan ya cita-cita yang diinginkan itu, tidak semuanya. Maka disebut farihina bima atahumullah min fadli, dia akan bergembira atas anugerah Allah Subhanahu wa taala ini. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang akan menyusulnya, bahwa dia bukan dalam keadaan mati celaka tetapi mati gembira dan bahagia. Jadi orang-orang seperti ini sangat berbahagia dan gembira dan memberikan ya kabar gembira kepada kita. Kita disuruh menyusul seperti beliau-beliau ini. Ya. Yastabsyiruna bina'matin minallahi fadli wa annallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, mukminin. Dan mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah. Di mana? Nanti di surga. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ini makanya orang meninggal dalam keadaan syahid itu tersenyum karena sudah ketahuan di mana tempatnya dan apa balasannya. Di mana Rasulullah SAW sudah ungkapkan ada beberapa balasan bagi orang yang mati syahid.
Pertama, yughfar lahu fi awwal daf'an min dami. Dia ketika terbunuh menetes darahnya, saat menetes darahnya itulah langsung diampuni seluruh dosanya oleh Allah. Nggak usah istighfar, nggak usah tobat, begitu syahid hilang semua dosanya. Saat tetesan darah yang terakhir, misalnya ditembak, ya langsung meninggal dunia dan menetes darahnya, saat itulah Allah hilangkan seluruh dosa-dosanya. Wa yara maq'adahu minal jannah. Dia lihat di mana tempatnya di sorga. Jadi dia tahu istananya di mana. Dia tahu tinggalnya nanti di mana. Dia tahu ruangannya di mana. Ya. Ruangan kalau di sini hotel ada kelas ekonomi. Kelas apa lagi? VIP ya. Presiden suite gitu kan. Nah, nanti tinggal kita lihat kita bagian yang mana, ya. Kemudian wayuhla hilatal iman, ya, bahwa dia akan diberikan mahkota, diberikan semacam kehormatan bahwa dia adalah orang mati. Nanti akan kita lihat di sana orang yang punya mahkota itu adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya adalah orang yang mati syahid. Kemudian wayujaru min adzabil qabri, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Karena azab kubur tetap ada, ya. Kita semua mungkin mudah-mudahan saya tidak merasakan, tapi kalau kita punya dosa nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai adab muqaddimah itu di kuburan. Orang mati syahid itu tidak akan pernah diadab. Langsung tidur nyenyak sampai menunggu kiamat hari kebangkitan. Wa ya'man minal fazail akbar, dan tidak akan dia mendapatkan ya tekanan maupun pressure dari malaikat mungkar dan nakir. Kemudian wa yudha ala ra'si tajul wiqar, ya salah satu tadi adalah dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota yang setiap mutiara yang ada di dalam mahkotanya itu khairan minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pada dunia seisinya. Satu butir mahkota, butir mutiara atau intan di kepalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah, dunia seisinya baru satu butir aja. Bagaimana kalau berbutir-butir itu mahkotanya, ya? Dan ini yang paling disukai, wa yuzawwiju itsnain wa sab'ina zaujatan minal huril ain, akan dinikahkan oleh Allah 72 bidadari. Ini menarik ini. Bangun, ayo bangun. Ya. Ya, gimana ini? Satu aja nggak habis-habis kata orangnya. 72 bidadari. Makanya senyum-senyum. Kenapa kita manyun? Belum ketemu aja. Ya. Tapi jangan kemudian ini jadikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan anarkis untuk menjadi mati syahid, dan itu keliru dalam memahami hadis gitu ya. Maka banyak orang-orang yang dianggap teroris itu ya doktrinnya ini, bikin ketemu 72 bidadari. Kemudian wa yusyafi' fi sab'ina insan aqaribi, bisa memberi syafaat 70 keluarganya. Masya Allah, anak cucunya, istrinya, semua 70 orang itu akan dapatkan syafaat dari orang mati syahid di jalan Allah. Jadi kayak Syekh kita, Syekh Ismail Hania itu sudah memberikan jatah, ya. Kalau ada 60 keluarganya yang ikut jadi korban, tinggal nyari 10 lagi tuh. Antum mau ikut nggak? Diberi syafaat saat kita sedang mendapatkan tekanan dari siksa-siksa nanti di akhirat. Ya, saat kita dibangkitkan dari kubur itu kan tersiksa. Belum nanti menuju padang mahsyar tersiksa. Berdiri di padang mahsyar tersiksa dengan panasnya yang terik itu. Itu nanti dapat syafaat ketika menerima ya kitabnya dari tangan kiri apa kanan, dari belakang, itu tersiksa. Ketika Shiratal Mustaqim tersiksa. Saat kita tersiksa dan tertekan menderita, datanglah orang-orang mati syahid memberikan pertolongan kepada kita. Kalau ada keluarga kita yang mati syahid, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya. Mudah-mudahan kita cari saudara-saudara kita, kalau enggak ya kita sendiri yang mati syahid, agar kita bisa memberikan kontribusi kepada orang yang kita inginkan dari kerabat kita. Makanya karena balasannya begitu ya menggiurkan dan mempesona, maka orang yang mati syahid nanti di akhirat di surga itu digambarkan oleh Rasulullah, ma min ahadin yadkhulul jannah, tidak ada seseorang yang masuk surga yuhibbu ayyarja ila dunya, dia ingin kembali ke dunia.
wa anna lahu ma'al ardi min syai'in illa syahid fa innahu yatamanna ayarji'a fayuqtal asyra marratin lima yara minal karamah. Dia ingin kembali ke dunia agar kembali lagi ke dunia untuk dibunuh 10 kali lipat. Jadi enggak cukup sekali mati, tapi ingin 10 kali mati agar mendapatkan pelipat gandaan pahala dan kenikmatan di akhirat itu. Jadi kalau kita nanti merasakan nikmatnya bagaimana orang mati syahid, ingin balik ke dunia walaupun sudah nggak ada dunia itu. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kenapa? Saya ingin mati syahid lagi. Sampai 10 kali itu. Mati, masuk surga lagi, ngelihat kenikmatan, pingin lagi balik lagi 10 kali. Orang-orang seperti rindu mati syahid. Ya, makanya kita berharap insya Allah mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Nah, ada juga yang Allah Subhanahu wa taala menjadi tertawa. Ada 2 orang ya yang saling membunuh, yang kedua-duanya masuk surga. Yang pertama terbunuh fisabilillah. Dalam peperangan ada orang muslim dan kafir. Katakan dulu di masa Rasulullah antara orang muslim ya, Ansar, Muhajirin melawan Quraisy. Ya. Peranglah kedua golongan ini. Ya. Nah, ketika perang, misalnya perang Badar nih. Ada yang terbunuh perang Badar atau perang Uhud. Nah, yang kafir kalau dia tidak tobat, dia tetap kafir kan? Tapi kalau dia tobat, maka dia akan nyusul orang yang dibunuh yang sudah duluan mendahulunya itu. Jadi yang muslim dijamin masuk surga karena mati syahid, yang kafir karena tobat kemudian masuk Islam, lalu dia berperang bersama Rasulullah, mati juga, syahid juga. Maka Allah ketawa nih melihat 2 orang yang dulunya perang kok dua-duanya masuk surga, reuni. Lu kamu yang bunuh-bunuh saya, ya saya sudah tobat. Kemudian saya ikut perang, meninggal dunia, ketemu di surga. Allah ketawa tuh melihat orang yang sedang berperang dulunya lawan, kemudian akhirnya dia tobat, ya, kemudian masuk Islam, kemudian dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tertawa saking lucunya barangkali melihat ini orang asalnya musuhan kok bisa dulunya adalah mestinya neraka, tapi tiba-tiba dia tobat masuk surga. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Insyaallah pada kesempatan akan datang kita lanjutkan kembali. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Pengen masuk surga? Pengen 72 bidadari? Iya. Pertama ini tadi yang Allah tertawa yang terbunuh, dua-duanya mati, kemudian dua-duanya masuk surga. Iya. Ya kan? Yang tadi yang ini kan kafir Quraisy ya. Iya, ya kafir lah semua. Iya kan tobat ya. Nah, pengertian tobat itu kan apakah sebelum dia dibunuh sudah tobat atau pada saat? Bukan. Ya kalau orang mati nggak bisa tobat dong. Iya, makanya. Jadi begini, misalnya saya dengan antum deh gambarannya. Antum kafir aja ya. Saya muslim. misal contoh aja gampangannya. Saya perang sama antum nih. Antum kafir, saya muslim. Dong. Antum penggal saya meninggal. Syahid kan saya? Masuk surga. Antum nyesel nih. Ustadz saya meninggal nih. Saya tobat ya Allah ini musuh saya masuk Islam. Akhirnya dia ikut perang juga. Mati syahid antum dalam peperangan. Masuk surga dua-duanya. Ketemu di sana. Lo ente dulu yang menurut saya. Iya saya udah tobat nih sekarang. Gitu masuk surga. Makanya Allah ketawa. Lucu nih orang. Gitu ya. Asalnya musuhan kemudian akhirnya masuk surga. Satu lagi ya. Satu lagi terkait dengan apa? Terkait dengan orang yang meninggal dalam keadaan maksiat, ya atau yang maksiat seperti tadi kan. Su'ul khatimah. Ternyata dia pada saat tenggelam itu di perahu semuanya kan. Ya orang yang tidak apa? Ya lagi main apa ya. Nah kemudian orang maksiat meninggal. Apakah penyanyi bukan syahid dia kan? Iya aja. Bukan syahid. Cuman pada saat kewajiban kita yang hidup ya itu tetap melakukan sama seperti yang lain. Selagi dia masih muslim diperlakukan seperti yang lain, disolati, dikafani dan dimandikan, dikuburkan. Jangan cemplungin lagi ke laut. Kalau bunuh diri kan
Lah bunuh diri dia dosa besar, tapi dosa besar itu kan tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Bunuh diri itu dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Apa yang mengeluarkan Islam? Murtad, syirik, itu keluar dari Islam. Selagi dosa besar, orang membunuh orang itu kan dosa besar. Tapi kalau dia meninggal diperlakukan seperti muslim. Dia nggak sholat, misal meninggalkan sholat Jumat, sholat fardu, dosa besar. Kalau ada orang muslim nggak pernah sholat tapi dia masih muslim, tetap disolatin. Sholatin, kecuali dia meninggalkan sholat karena mengingkari sholat, itu sudah murtad. Tapi karena malas, karena belum sempat, ntar aja kalau udah tua. Nah ini orang seperti ini tetap disolatin. Tapi yang nyolatin dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi artinya yang meninggal bunuh diri itu sendiri artinya Muslim. biasa ya. Seperti biasa. Cuma dia berdosa, dosa besar karena bunuh diri. Tanggung jawab sendiri lah. Kita sebagai muslim memperlakukan sebagaimana muslim lainnya. Baru kejadian Ya. malam Bunuh diri minum baygon rasa stroberi. Bunuh diri. bunuh diri bukan di rumah saya, tapi orang tinggal di rumah saya. Nah kemudian Kok nyari tempat mau bunuh diri, nyari tempat gitu? jam 1 siang Oh. dia kemudian ditelepon istrinya, ternyata sama pihak polisi ditelepon nggak datang istrinya sampai maghrib. Akhirnya diturunin ke polisi, akhirnya dibawa ke tetangga saya pulang ke rumah saya. Tadi situ para teman-teman pada nggak mau nolakin di masjid Kenapa? Karena bunuh diri. karena bunuh diri. Asal ada salah satu yang menyolati fardu kifayah udah selesai, gugur. Iya. Yang penting ada yang menyolati. Kalau nggak ada yang menyolati, dosa semua. Iya. Akhirnya kan ketua DKM telepon saya. Nah, Telepon saya, tadi ini gimana? Ya udah, kewajiban kita betul. bukan dia Bunuh diri, dosa, ya tanggung jawab pada Allah. betul. Kewajiban itu kewajiban kita mandiin, kapanin, sholatin, Iya, kuburin. betul. Aku nggak mau ya udah ada yang sholatin. Masya Allah. Ada yang sholatin tadi. Antum pahalanya besar karena menggugurkan ya kewajiban orang lain. Antum pahalanya besar. Kewajiban antum yang borong pahalanya antum tuh. Soalnya saya cek konsultasi juga untuk memantapkan dengan Kiai Faisal M. Al-Muqrin dari Nurul Fikri sama Nurul Ilmi. Oh iya, tetap Wajib. Oh, selagi dia muslim tetap. persoalan beliau dosa gitu. Iya, benar. Betul. Betul itu. Anda betul. Dapat hadiah gitu. 100. Aman. Aman. Yang memperkuat yang kedua adalah Ada lagi? Cukup ya. Yang penting kita mati syahid insyaallah ya. Berapa? Hah? 70. Nah, yang tenggelam itu beda gitu. Syahidnya syahid dalam kondisi perang ya. Kondisi perang. Yang syahid biasa tidak seistimewa yang dalam kondisi perang. Maka kalau orang perang itu kan banyak pengorbanannya, banyak perjuangannya. Kalau tenggelam sendiri kan memang dia lagi berenang gitu kan. Beda ya. Cukup? Ya. Baik, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.